Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa kita bisa berjumpa kembali di acara perkuliahan tanggal 6 Oktober 2025. Pada saat ini merupakan pertemuan ketiga kita melakukan proses perkuliahan seperti biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Tema ini agak berat ya, tapi coba kita bahas bagaimana tema ini kita ketahui, kita maknai, dan kita pahami bersama. Mahasiswa, teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, ada pertanyaan bahwa mengapa manusia perlu beragama. Di sini nampaknya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang esensi yang harus kita jawab, bahwa mengapa manusia itu perlu agama. Di antaranya adalah memenuhi fitrah sebagai manusia dalam memaknai atau akan makna hidup yang sebenarnya. Kemudian mengapa juga manusia perlu agama? Karena agama senantiasa memberikan pedoman, memberikan panduan dalam kehidupan manusia tentang moral dan etika secara Islami. Kemudian juga agama merupakan fasilitas atau dapat memfasilitasi hubungan dengan Allah atau Tuhannya. Demikian juga teman-teman mahasiswa, bahwa mengapa manusia perlu agama adalah bahwa agama dapat menyatukan komunitas di antar manusia, karena memang agama memiliki nilai-nilai kebersamaan. Apalagi Islam sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati nilai-nilai kebersamaan di antara penganutnya. Demikian juga mahasiswa harus diketahui juga bahwa agama berfungsi sebagai kekuatan spiritual dalam kehidupan manusia, kekuatan spiritual dalam menghadapi kehidupan berbagai permasalahan, di berbagai problem yang dihadapi sehari-hari. Dan juga agama menjadi alasan sebagai pedoman, sebagai rujukan untuk membentuk identitas pribadi dan sosial. Karena tentunya bahwa agama, terutama agama Islam yang kita anut, adalah memberikan harapan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian teman-teman mahasiswa, ada beberapa alasan kebutuhan manusia akan beragama. Di antaranya adalah kebutuhan fitrah dan spiritual, kebutuhan pedoman hidup, identitas dan kebersamaan, kemudian juga mengatasi kesulitan hidup, panduan moral etika, harapan dan tujuan akhirat, kemudian penyelarasan hubungan sosial dan alam. Teman-teman mahasiswa, bahwa beberapa alasan yang mendasar tersebut merupakan sebuah alasan mengapa manusia membutuhkan agama, atau kebutuhan manusia akan beragama. Di sini tentunya fitrah dan spiritual ini kebutuhan alami untuk mencari makna hidup, dan agama berafiliasi dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya yang dipenuhi oleh agama tentunya. Kemudian juga alasan berikutnya bahwa agama adalah prinsip, menyediakan prinsip
dan aturan untuk menjalankan kehidupan manusia, juga dalam menentukan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari mana yang benar dan mana yang salah merupakan bagian dari fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang pada kesempatan ini kita belajar bersama, kemudian juga alasan untuk mengapa kita beragama adalah bahwa agama merupakan sumber spiritual dan emosional dalam berbagai menghadapi masalah, tentunya menghadapi tantangan hidup, tantangan kesulitan dalam memenuhi yang mungkin juga dapat terjadi dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, bahwa agama juga merupakan pedoman, merupakan kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan spiritual untuk mengatasi kesulitan hidup. Teman-teman mahasiswa, panduan moral dan etika tidak lepas dari peran agama dalam memberikan standar moral yang membimbing individu berlaku baik, kemudian mencegah perbuatan buruk dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang atau yang dicegah oleh agama, yang dicegah oleh Allah tentunya dalam kehidupan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia Islam, manusia Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dan tujuan akhir dari sebuah agama adalah setelah kematian harus serta berusaha mencapai keseimbangan dan kebutuhan jasmani dan rohani. Tanpa ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, maka seseorang yang menjalankan hidup ini tentunya akan hampa. Maka peran agama di sini sangat dibutuhkan. Kemudian ada juga dalam mengatur tata hubungan manusia dengan sama manusia dan alam sekitarnya, maka agama sebagai penyelaras hubungan sosial dan alam. Nah, ini tentunya bahwa mengapa alasan-alasan yang mendasar ini perlu kita ketahui, bahwa kita beragama, kita memeluk Islam, tentunya ada dasar-dasar yang sangat fundamental yang harus kita ketahui. Bukan sekedar kita menganut agama, kita membutuhkan agama tanpa alasan yang mendasar. Apa yang melandasi bahwa manusia membutuhkan agama secara fitrah atau secara kebutuhan fitrah dan spiritual? Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ayat yang menjelaskan bahwa kebutuhan beragama sangat fitrah. Kebutuhan agama sebagai kebutuhan fitrah dan spiritual. Kemudian juga bahwa agama menjadi pedoman hidup bagi kehidupan muslim. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah fungsi agama bagi manusia. Secara luas, fungsi agama ini diantaranya adalah bahwa
agama sebagai pedoman hidup yang memberikan makna dan tujuan bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Kemudian juga sebagai bentuk penenang jiwa di tengah kesulitan, di tengah problema yang dihadapi saat ini di era globalisasi saat ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini. Kemudian juga agama merupakan pembentuk karakter dan moralitas yang islami, moralitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, pemersatu sosial melalui nilai-nilai yang sama. Ini tentunya bahwa kehadiran agama berfungsi sebagai perekat umat, ya. Bahwa agama menjadikan manusia bersatu, saling bantu-membantu, juga saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga dalam menegakkan agama Islam. Kemudian juga agama menjadi kekuatan untuk menuju perubahan kehidupan yang lebih baik. Agama dimaksudkan adalah merupakan bentuk pedoman, bentuk panduan untuk merubah kehidupan manusia dari kejahilan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari kegelapan, menuju sesuatu yang lebih baik di kedepannya, di kemudian harinya. Kemudian juga agama berfungsi sebagai identitas diri. Kemudian agama sebagai sarana pendidikan. Agama dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia, masyarakat secara lebih luas. Teman-teman mahasiswa, beberapa fungsi agama bagi manusia di sini kita baca, ya, kita telaah, kemudian kita mengenai. Di antaranya adalah merupakan pedoman dan makna hidup, penenang dan pelindung, kemudian juga pendidikan moral dan etika. Kemudian agama juga berfungsi sebagai penyelenggara kehidupan sosial. Agama menciptakan keseragaman, kepercayaan, tingkah laku, dan nilai-nilai di antara manusia. Baik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, fungsi agama berikutnya adalah di sini sarana kesejahteraan. Agama mendorong umatnya untuk melayani sesama, membantu yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga agama merupakan perubahan sosial yang saya sebutkan tadi. Agama menjadi kekuatan untuk memberdayakan masyarakat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Teman-teman mahasiswa, di sini ada beberapa ayat saya cuplikan, saya cantumkan dua ayat tentang fungsi agama sebagai pedoman hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul adzim, Allahu akbar. Yang artinya demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya Allah benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Teman-teman mahasiswa, demikian juga Al-Quran sebagai sumber yang melandasi fungsinya agama sebagai sumber perubahan sosial. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 71.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sallallahu alaihi Allahu a'lam bishawab. Yang artinya orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita pada poin berikutnya, yaitu menuju Tuhan melalui beragama yang baik. Ini tentunya merupakan peringatan buat kita semua, merupakan suatu pengingat, suatu pelajaran, sesuatu yang harus kita tempuh, bahwa untuk menuju Tuhan harus melalui beragama yang baik. Di sini ada beberapa cara atau beberapa langkah bagaimana menuju Tuhan atau menuju Allah pada yaumil akhir nanti melalui beragama yang baik. Pertama, mempelajari ajaran agama. Nah, ini tentu bahwa kita harus pintar. Kita menjalankan ibadah itu harus cerdas dan tahu cara-caranya, tahu prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang dianut oleh agama itu. Kemudian mengamalkan ajaran agama. Setelah kita tahu, setelah kita mengetahui, setelah kita memahami, tentunya kita harus mengamalkannya dengan baik, sesuai aturan, sesuai dengan tata caranya, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beribadah dengan hikmat. Nah, beribadah dengan ini adalah melakukan ibadah dengan penuh kesadaran, penuh kehusuan, dan penuh keikhlasan tentunya. Jangan melakukan beribadah terpaksa atau kena orang lain. Ya. Kemudian mengembangkan kesadaran spiritual. Ini maksudnya adalah bahwa meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Ini kalau kita dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam pergaulan, dalam segi apapun, kalau merasa ada kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di setiap langkah kita, tentunya kita akan terbimbing, tidak akan melakukan hal yang tidak baik, tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan melakukan hal yang dapat merugikan kita. Kemudian juga menuju Tuhan melalui beragama yang baik bisa dilakukan dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini mengamalkan nilai-nilai ajaran kasih sayang, empati kepada sesama manusia. Dengan demikian seorang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meningkatkan kualitas spiritualnya. Jadi keseluruhan bahwa kita harus baik, kita harus mengetahui, kita harus memahami beragama yang baik untuk menuju Tuhan kita, untuk menuju Allah kita di yaumil akhir nanti. Teman-teman mahasiswa, saya cantumkan di sini diantaranya adalah ayat-ayat tentang mempelajari ajaran agama. Di antaranya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang lebih ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada juga ayat tentang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan berdosa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Baik teman-teman mahasiswa, kita teruskan pada poin berikutnya, pondasi beragama yang baik. Nah, ini beragama yang baik bukan hanya tentang ritual dan formalitas atau simbolitas, tapi juga tentang membentuk karakter dan hubungan yang tulus dengan Tuhan, dengan Allah. Fondasi utamanya ada pada keikhlasan dan pemahaman, bahwa kalau kita beribadah atau berbuat baik itu karena semata-mata karena Allah, gitu ya. Bukan untuk mencari pujian atau yang lainnya. Niat tulus adalah kunci utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah karena Allah, karena keridhaan Allah, bukan karena yang lain, tapi karena keikhlasan. Kemudian juga pondasi beragama yang baik itu pemahaman atau memahami ajaran agama secara komprehensif, secara menyeluruh, secara kapah tentunya, tidak parsial, tidak pada satu sisi saja, tetapi pada dua atau hal-hal yang mencakup ajaran Islam itu sendiri. Di sini contohnya misalkan mencakup Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian hadis, kemudian meneladani akhlak Rasulullah. Ya, pemahaman yang penting bahwa kehidupan itu harus selaras, harus berpedoman, harus bersumber pada ajaran Al-Quran dan hadis, ya, supaya pemahaman kita dalam agama ini utuh, ya, utuh dan tidak parsial, ya, komprehensif, begitu, menyeluruh. Ada Al-Quran, ada hadis, dan yang lainnya. Teman-teman mahasiswa, kemudian beribadah dan berbuat baik harus dilakukan semata-mata karena Allah. Ini sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Kemudian teman-teman mahasiswa, untuk memahami ajaran agama secara komprehensif, secara menyeluruh, ini juga dijelaskan dalam hadis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm, yaitu
yang bunyinya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Artinya, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya. Berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu pilar-pilar utama jalan menuju Allah Tuhan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman atau keyakinan kepada Allah merupakan dasar, merupakan fondasi spiritual. Iman tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi keyakinan yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Iman yang kokoh dan kuat membuat selalu merasa diawasi dalam berbagai aktivitas Allah dan mendorong untuk selalu berbuat yang terbaik. Iman mencakup keyakinan pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta takdir baik maupun buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian teman-teman mahasiswa, pilar yang kedua adalah Islam. Islam merupakan wujud nyata dari iman. Islam merupakan perwujudan dari iman, seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai amal lainnya. Melaksanakan rukun Islam dengan khusyuk dan konsisten adalah cara untuk melatih disiplin diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Sholat misalnya merupakan mi'raj atau perjalanan spiritual bagi seorang mukmin untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya Muhammad akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait an istata'a ilaihi sabila. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau memberikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Pilar yang ketiga adalah ihsan, terus kebaikan dan kesempurnaan. Ihsan ini merupakan level tertinggi dalam beragama. Ihsan merupakan ibadah atau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ihsan mendorong untuk selalu berbuat yang terbaik dalam segala hal dalam hidup ini, baik dalam hubungan dengan Allah atau ibadah maupun dengan sesama manusia atau yang disebut dengan muamalah. Mengamalkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, dan peduli adalah manifestasi dari ihsan. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Muslim. Anta budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.
Poin berikutnya adalah integrasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Teman-teman mahasiswa, beragama yang baik adalah beragama yang seimbang. Tidak hanya berfokus kepada hubungan vertikal, hubungan dengan Allah atau disebut hablum minallah, dan hubungan horizontal, hubungan dengan manusia atau kita sebut dengan hablum minannas. Hablum minallah ini seperti sholat, puasa, zikir, dan ibadah ritual lainnya. Sedangkan hablum minannas seperti berbuat baik kepada orang tua, tetangga, anak yatim, dan masyarakat yang secara luas. Jaga kebersihan, kemudian juga bersikap adil, menyebarkan kasih sayang, bagian dari tak terpisahkan dari beragama yang baik. Rasulullah bersabda bahwa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Kemudian berhubungan dengan hablum minallah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikut langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Demikian juga Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Teman-teman mahasiswa, dari penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa beragama yang baik sebagai jalan menuju Allah adalah perjalanan spiritual yang terus-menerus. Hal ini melibatkan iman yang kuat, amal ibadah yang konsisten, dan akhlak yang mulia. Dengan menggabungkan ketiga pilar yang utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, kita tentunya dapat membentuk diri menjadi pribadi yang mulia dan utuh, yang tidak hanya taat kepada Allah, tapi juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.